wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah. Insya Allah untuk kali ini kita akan mengkaji 3 bait terakhir dari bab At-Ta'ajjub. Sebelum dilanjut pada arti dan penjelasan, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahkum sareng kedah ngahukuman anjeun bin nuduri kana langka ligerima kana salianti perkara dukiro parantos dicarioskeun itu mah wala takis sareng teu kenging ngiaskeun anjeun alal ladzi kana perkara usiro parantos dipilih itu aladi minhu tina itu berumah. Silakan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan bahwa fi'il ta'ajub itu wajarnya ada 2. 1 ma'af alahu dan af'il bihi. Dari mana itu dibuatnya? Syaratnya 8. Asalnya itu syarat ada 8. Bisa tina fi'il, fi'ilnya fi'il yang 3, fi'il mutasorif yang menerima lebih. Dan selanjutnya kemarin menjelaskan apabila tidak ada syarat boleh digantikan dengan asdid atau asada atau yang menyerupai kepada asdid dan asada. Jadi dalam bait ini wahkum binuduri dan harus memberikan hukum dengan langka, artinya sedikit, li gueri madukir selain perkara yang disebut tadi. Jadi tadi dijelaskan bahwa ta'ajub itu syaratnya ada 8. Apabila tidak ada syarat bisa dengan digantikan dengan asdid atau asada atau yang merujukai kepada asdid dan asada. Tapi bait terakhir wala takis aladi min usir, maksudnya banyak perkara yang diceritakan oleh orang Arab yang ditukil, tapi itu jangan dijadikan patokan. Seperti ada kalimat orang Arab menyebutkan ma akbaha awarohu, alangkah jeleknya penglihatannya. Itu yang menyerupai kepada asdid atau asada.
atau ma'ah sorohu, alangkah kurusnya dia, ma'ah makohu, alangkah bodohnya dia. Tak ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini jangan dibikin, jangan dikiaskan, jangan meniru apa yang telah dibicarakan oleh Arab yang tidak ada rumus yang kemarin yang syaratnya 8. Itu langka, semacam ma'akba awarohu, ma'ah sorohu, ma'ah makohu. Yang begini itu bisa disebut ditukil orang Arab, tapi ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan tadi. Pokoknya mah jangan membikin apa yang didengar, jangan dijadikan patokan apabila ada yang membikin ta'ajub selain aturan-aturan yang telah disebut kemarin. Seperti ma'akbaha awarohu, alangkah jeleknya penglihatannya, ma'ah sorohu, alangkah kurusnya dia, ma'ah makohu, alangkah bodohnya dia. Jadi jangan membuat lagi yang di luar aturan yang telah disebut kemarin. Di antaranya syarat yang 8 diganti dengan apabila tidak ada syarat diganti dengan asada atau asdid, atau yang menyerupai kepada asada dan asdid. Seperti yang 3, ma'akbah awarohu, alangkah jeleknya penglihatannya, ma'ah sorohu, alangkah kurusnya, ma'ah makohu, alangkah bodohnya. Pokoknya seperti ini jarang gitu. Karena jarang membikin ta'ajub di luar syarat yang 8 diganti dengan asada asdid atau yang menyerupai kepada asada, terutama yang menyerupai kepada asada dan asdid itu jangan dijadikan patokan atau dijadikan rumus. Pokoknya harus sesuai dengan bet wasuguma mindi salasin suripa dan seterusnya. Apabila tidak ada, apabila digantikan asada asdid atau kalimat yang menyerupai asada dan asdid, itu juga langka, tidak banyak yang digantikan asada asdid. Karena langka, karena sedikit, jangan membuat yang itu jangan dijadikan patokan wala takis ala dimiru usir. Pokoknya mah selain aturan yang sudah disebut yang kemarin itu jarang. Karena jarang jangan membikin lagi. Walaupun orang Arab bisa menyebutkan milu apa wala takis ala ladi minu usir. Maksudnya yang seperti asada dan asdid jangan membikin lagi. Itu juga jarang gitu. Digantikan dengan asda dan asdid jarang gitu, atau yang menyerupai asda dan asdid. Karena jarang jangan membikin lagi gitu, cukup aja sekian gitu. Sudah jangan segitu ya, jelaskan itu. Untuk kesimpulan dari bait yang pertama ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya, bahwa syarat membuat segat ta'ajub ada 8. Ketika tidak memenuhi syarat yang 8 maka bisa membuat segat ta'ajub. Yang pertama dengan lafaz asada, yang kedua dengan lafaz asdid, yang ketiga dengan yang menyerupai asada dan asdid. Nah, bait yang barusan menjelaskan bahwa hukum membuat segat ta'ajub yang tidak sesuai dengan aturan yang 8 hukumnya adalah langka. Malahan tidak boleh membuat lagi contoh atau segat ta'ajub seperti lafaz asada, asdid dan sepertinya karena hukumnya langka. Contoh ma'akbaha awarohu atau ma'ah sorohu atau ma'ah makohu. Nah, barusan contoh tersebut adalah ucapan-ucapan orang Arab yang tidak bisa dijadikan patokan untuk dijadikan segat ta'ajub. Karena yang sudah ada dalam bait juga lafaz asada, asdid dan yang menyerupainya itu hukumnya langka. Maka untuk membuat segat ta'ajub sebaiknya harus merujuk pada syarat yang 8. Sudah cukup. Wa fi'lu hadal babi
sareng ari fi'il tina itu bab layu qaddama eta moal dipayunkeun naon makmuluhu makmulna itu fi'il walzama sareng kedah ngamistikeun saleresna anjeun waslahu kana nepungna itu makmul bihi kana itu fi'il. Silakan baca semuanya. Dalam bait ini ada dua maksud. Yang pertama, wapilu hadal babi dan fi'il di dalam bab ta'ajub. Ada berapa fi'il dalam bab ta'ajub itu? Ada dua. Satu ma'af alahu apa? Satu wajan ma'af alahu. Maujunnya ma'ahsana jaidan. Yang kedua wajan af'il bihi. Maujunnya ahsin bijaidin. Layu kodama tidak boleh didahulukan ma'mulhu maf'ulnya. Ma'ahsana jaidan sok. Ma'ahsana segat fi'il ta'ajub. Jaidan jadi maf'ul atau ma'mul. Lapad jaidan maf'ulnya tidak boleh didahulukan. Dibaca jaidan ma'ahsana. Jaidan ma'ahsana atau ma jaidan ahsana. Yang kedua wal jama waslahu bihi. Antara fi'il ta'ajub dan maf'ulnya harus apa antol teh? Antara fi'il ta'ajub dan ma'mulnya harus disambungkan. Tidak boleh terpisah. Menurut bahasa Sunda, fi'il ta'ajub jeung maf'ulna kudu antel. Tidak boleh terpisah. Maaf ma'ahsana jaidan. Lapad ahsana fi'il ta'ajub. Jaidan jadi ma'mulnya. Tidak boleh terpisah. Kesimpulannya, pertama, maf'ul fi'il ta'ajub tidak boleh didahulukan. Berarti harus diakhirkan. Mengapa tidak boleh didahulukan? Sebab amalnya lemah. Yang kedua, fi'il ta'ajub
dengan makmulnya harus bersambung. Dengan makmulnya harus bersambung. Tidak boleh terpisah. Contohnya ma'asana jaidan. Bait pertama setengah baitnya menjelaskan ma'mul fi'il ta'jub tidak boleh didahulukan. Contohnya ma'ahsana jaidan tidak boleh dibaca jaidan ma'ahsana atau ma jaidan asana. Yang kedua ma'mul fi'il ta'jub dengan fi'ilnya harus bersambung. Tidak boleh dipisah. Sudah yang simpulkan. Kesimpulan dari bait yang kedua di sini menjelaskan ma'mul atau muta'ajjab minhu dari sega ta'ajjub. Di sini ada dua hukum. Di sini ada dua ketentuan. Yang pertama, ma'mul atau muta'ajjab minhu dari sega ta'ajjub tidak boleh didahulukan. Berarti harus selalu setelah sega ta'ajjub atau fi'il ta'ajjub. Contoh yang harus yaitu yang harus ma'ahsana zaidan. Yang tidak boleh zaidan ma'ahsana atau ma zaidan ahsana. Yang kedua yaitu satu lagi contohnya kurang. Ahsin bizaidin. Tidak boleh bijaidin ahsin. Boleh dibaca bijaidin ahsin. Yang kedua dari setengah bait terakhir yaitu menjelaskan bahwa ma'mul atau muta'ajjab minhu dari sega ta'ajjub harus tersambung dengan fi'ilnya. Tidak boleh terpisah antara fi'il dengan ma'mul. Contoh ma'ahsana zaidan. Jadi harus seperti itu. Terus tuh. Wa pasluhu sareng ari kapisah itu ma'mul didorpin kudoro au bihar pijarin atana piku harap jar mustakmalun eta diamalkeun itu paslu wal hulku sareng ari berbeda pendapat bidaka dina itu pasluhu istaqorro eta parantos tetep itu al-hulku. Silakan baca semuanya. Tadi menjelaskan bahwa antara fi'il ta'jub dengan ma'mul nate
tidak boleh dipisah. Tetapi di dalam bait ini wapasluhu bidorpin biharfi jarin mustakmalun, terpisahnya antara sega ta'ajub dengan mutajab minhu atau dengan makmulnya mustakmalun. Mustakmalun itu diamalkan, artinya boleh. Tapi wal hupu pidakas takoro, tetapi di sini debatable, berbeda. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama membolehkan antara fi'il ta'ajub dengan makmulnya terpisah. Pendapat yang pertama wal hulpu pidakas takoro. Wal hulpu dan perbedaan pidaka dalam paslu itu istakoro eta tetap. Jadi di dalam terpisahnya antara fi'il ta'ajub dengan makmulnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama ada yang mustakmalun membolehkan. Pendapat yang kedua gueru mustakmalin tidak boleh. Pendapat yang ketiga pendapat musonib mengikuti kepada yang memperbolehkan. Wapasluhu bidorpin, boleh kapisah antara fi'il ta'ajub dengan mutajab minhu atau maf'ulnya. Contohnya ma'ahsana indaka jalisan. Ma'ahsana alangkah baiknya indaka di dekatmu jalisan orang yang duduk. Ma'ahsana indaka jalisan. Ma'ahsana fi'il sega ta'ajub jalisan jadi maf'ulnya terpisah oleh dorob indaka boleh atau oleh jar majur. Ma'ahsana pidari jalisan. Ma'ahsana alangkah baiknya jalisan orang yang duduk pidari di dalam rumah. Atau contoh dalam syair yang terpisah oleh harap jar ajij alaya abal yakton an aroka sori'an mujaddala, artinya ajij aku merasa bangga alaya diriku. Alaya jadi jar majrur, makmulnya dalam abal yakton. Ini ceritanya begini syair ini. Jadi ketika Sayyidina Ali perang apa ini? Apa perang Hondak? Apa perang Ajab Amar itu? Jadi ketika Sayyidina Ali menemui Ammar dan Ammar itu mati di medan perang. Jadi Sayyidina Ali nyabak karena nona karena beungeutna. Bari ngobrol ke Sayyidina Ali, ajij alaya, merasa bangga diriku kepada siapa? Abal yakdon. Abal yakdon itu adalah Ammar, ini maksudnya. An aroka, ketika aku melihat kepadamu sorry an mati mujaddalan membela kebenaran. Jadi Sayyidina Ali melihat sahabatnya mati di medan perang. Lalu an aroka sorian mujadalan, saya merasa senang kalau melihat orang yang mati dalam membela kebenaran. An aroka sorian mujadalan, saya merasa senang apabila melihat teman mati, tapi matinya itu ketika mujadalan. Mujadalan itu membela dalam kebenaran. Ajij alaya abal yakdon an aroka soringan mujadalan, aku merasa bangga diriku kepada siapa? Abal yakdon. Abal yakdon itu adalah Ammar. Ketika mati di medan perang, an aroka soringan mujadalan, ketika aku melihat kepadamu meninggal. Mujadalan, mujadalan itu membela kebenaran gitu. Ini mati syahid maksudnya itu. Melihat orang mati di medan perang. Bangga Sayyidina Ali, ajij alaya abal yakdon an aroka sorian mujaddalan, yang menjadi contoh sega ta'ajubnya ajij, lalu makmulnya abal yakdon terpisah oleh jar majrur alaya. Itu contoh. Jadi boleh antara fi'il ta'ajub dengan mutajab minhu atau makmulnya terpisah oleh dorob. Contohnya ma'ahsana indaka jaidan,
Yang kedua terpisah dengan jar majrur. Contohnya a'jij alaya abal yakdon an aroka sori'an mujaddalan. Kesimpulannya dalam bait yang tadi tidak boleh terpisah antara fi'il ta'ajub dengan muta'ajjab minhu atau ma'mulnya. Kalau dalam bait ini boleh terpisah antara fi'il ta'ajub dengan maf'ulnya apabila terpisahnya oleh dorob atau jar majrur. Contoh terpisah oleh dorob ma'asana indaka jalisan. Yang kedua contoh dengan jar majrur a'jij alaya abal yakdon an aroka sori'an mujaddalan. Jadi memang susahnya alfiah, tidak boleh, dulu jadi boleh ya. Sok Kang Jajang simpulkan yang terakhir. Untuk kesimpulan dari bait yang terakhir ini masih menjelaskan setengah bait sebelumnya bahwa tadi ma'mul atau muta'ajjab minhu dari sigat ta'ajjub tidak boleh terpisah. Bagaimana terpisah oleh dorob atau jar majrur? Di sini bait terakhir menjelaskan ada 3 pendapat. Yang pertama membolehkan, yang kedua tidak boleh, yang ketiga menurut musannif beliau mengikuti pendapat yang boleh. Nah, dalam bait ini dijelaskan bahwa diperbolehkan antara sigat ta'ajub dengan ma'mulnya terpisah oleh dorob atau terpisah oleh jar majrur. Contohnya seperti ma'ahsana indaka jalisan, yang menjadi ma'mulnya lafaz jalisan terpisah oleh indaka, sigat ta'ajubnya lafaz ma'ahsana, atau terpisah oleh ma'ahsana indaka jalisan terpisah oleh dorob, atau terpisah oleh jar majrur ma'ahsana fiddari jalisan. Ma'ahsananya sigat ta'ajub, jalisannya menjadi ma'mul atau muta'ajjab minhu, terpisah antara sigat ta'ajub dengan ma'mulnya oleh jar majrur yaitu lafaz fiddari. Nah, itu hukumnya boleh. Ada contoh yang terpisah oleh jar majrur dalam syair yaitu a'jij alayya abal yakdon an aroka sori'an mujaddalan. Yang menjadi contoh di sini lafaz a'jij alayya abal yakdon. Abal yakdon menjadi ma'mul, a'jijnya sebagai sigat ta'ajub terpisah dengan alayya yaitu jar majrur. Jadi intinya boleh terpisah sigat ta'ajub dengan ma'mulnya dengan oleh dorob atau jar majrur. Udah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Tak lupa kita doakan guru kita semua, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Tak lupa untuk kajian selanjutnya kita akan membahas bab nikma wa bi'sa. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.